Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga dalam kondisi baik ya. Ternyata kita sudah sampai pada penghujung dari semester genap ini. Dan saatnya saya sebagai pengajar mata kuliah evaluasi menyampaikan kisi-kisi untuk UAS mata kuliah kita. Untuk pelaksanaannya, UAS ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah. Jadi untuk angkatan 2018 kelas A itu dilaksanakan hari Senin 7 Juni 2021 pukul 7 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Untuk kelas B juga hari yang sama tetapi pukul 9.40 sampai 12.10 waktu Indonesia Barat. Untuk angkatan 2019 dilaksanakan hari Selasa 8 Juni 2021 pukul 9.40 sampai 12.10 untuk kelas A. Untuk kelas B pukul 12.40 sampai 15.10 dan untuk kelas C pukul 15.10 sampai 17.50 waktu Indonesia Barat. Ujian dilaksanakan dalam bentuk proyek membuat soal tes online jenis objektif pilihan ganda dan juga tes subjektif jenis esai. Ini tidak membuat soal dari awal lagi tetapi mengambil dari soal yang sudah pernah dikumpulkan untuk proyek UTS dengan menggunakan salah satu di antara platform Tesmos, Socrative atau Classmaker. Silahkan memilih salah satu yang paling aksesibel untuk Anda. Nah, sehingga bentuk ujiannya otomatis adalah proyek. Proyek apa itu? Sekali lagi adalah menyusun soal tes objektif jenis pilihan ganda saja dan tes subjektif jenis esai saja yang diambil dari tugas UTS yang lalu. Dan bedanya dengan UTS yang lalu adalah kalau yang UTS lalu soal-soal ini diketik di Microsoft Word. Nah, untuk yang UAS ini, soal-soal ini diketik di salah satu di antara 3 pilihan platform, yaitu Tesmos, Socrative, atau Classmaker. Sekali lagi, silakan pilih salah satu yang paling aksesibel untuk Anda. Nah, kemudian apa sih yang akan saya nilai di sini? Yang akan saya nilai adalah 1. Kelengkapan tugas proyek. Jadi, apakah tugas proyek yang Anda kumpulkan nanti terdiri atas 10 butir soal tes objektif jenis pilihan ganda dan 6 butir soal tes subjektif jenis esai yang diambil dari 2 kompetensi dasar. Kalau saya boleh ingatkan, tugas UTS yang lalu ini saya pinjam punya Mbak Anissa. Jadi di matriks ini kan sudah disebutkan bahwa jenis tes objektif itu sebenarnya ada pilihan ganda, ada pilihan kompleks, ada menjodohkan, dan juga ada menjawab singkat. Nah, yang digunakan untuk UAS ini adalah tes objektif jenis pilihan ganda saja untuk yang pertama ya. Karena dulu mengerjakan 5 soal pilihan ganda untuk KD yang pertama dan ditambah dengan 5 soal pilihan ganda lagi untuk KD yang kedua sehingga 5 ditambah 5 sama dengan 10. Maka dalam proyek UAS ini tadi yang saya sebutkan adalah Anda membuat tes objektif jenis pilihan ganda berjumlah 10 butir soal. Itu tadi maksudnya. Jadi diambil dari 5 butir soal dari KD yang pertama dan 5 butir soal lagi dari KD yang kedua. Untuk yang tes subjektif jenis esai juga begitu. Dulu di UTS kalian sudah membuat sebanyak 3 soal tes objektif untuk 3 tes subjektif untuk KD yang pertama dan 3 lagi tes subjektif untuk KD yang kedua sehingga 3 ditambah 3 sama dengan 6 butir soal. Nah, itu ya. Itulah. Jadi 10 butir soal pilihan ganda ditambah 6 butir soal subjektif lah yang Anda ketikkan di salah satu di antara platform yang sudah dipilihkan. Tadi ada Tesmos, ada Socrative, ada Classmaker. Silahkan dipilih yang paling aksesibel. Kemudian, yang kedua, penilaian didasarkan pada kesesuaian soal tes dengan kompetensi dasar. Jadi jika di UTS yang lalu, khususnya untuk soal pilihan ganda dan esai, Anda merasa bahwa soal kalian ternyata kok tidak sesuai dengan kompetensi dasar ya, kok ternyata soal ini ranah kognitifnya kok tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan ya, dan seterusnya, silakan boleh diperbaiki. Jadi berbeda dengan soal yang sudah dikumpulkan pada saat UTS, boleh dengan catatan menganggap bahwa soal yang dikumpulkan pada saat UTS dulu itu memang ada yang menurut Anda ada kesalahan, sehingga di sini saya berikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengumpulkan sebagai tugas UAS ini. Nah, kemudian yang ketiga, keterampilan mengaplikasikan ICT untuk pembuatan tes online. Jadi di sini akan saya lihat apakah kalian bisa memahami fitur-fitur dalam salah satu platform yang kalian pilih. Jadi misalnya memilih Tesmos, apakah kalian bisa memahami fitur-fitur yang bisa berfungsi untuk membuat tes
jenis pilihan ganda dan esai, serta bagaimana kalian meletakkan soal-soal yang ada di sana. Karena begini, soal-soal yang sudah kalian kumpulkan pada saat UTS dulu itu kan ada teksnya. Teks bacaannya baru pertanyaannya. Nah, teks-teks itu juga harus masuk ke dalam salah satu platform yang kalian pilih. Jadi, sekali lagi, nanti yang dimasukkan ke Tesmos, ke Socrative atau ke Classmaker itu bukan hanya pertanyaannya saja, tetapi ikut dengan teks bacaannya. Itu ya. Kemudian, kejujuran. Nah, kalau kejujuran ini akan saya nilai dari apakah proyek itu Anda kerjakan sendiri dan seluruh sumber bacaan atau teks tadi itu apakah sudah disertai dengan sumber referensi yang valid atau tidak. Jadi jangan lupa kalau pada saat UTS dulu di bawah teks Anda belum mencantumkan sumber referensi, maka untuk UAS ini silakan teks yang Anda pilih itu tadi ya untuk tes pilihan ganda ataupun yang esai Anda lengkapi dengan referensi. Caranya bagaimana? Dengan cara seperti menulis daftar rujukan. Ya. Kalau yang UTS lalu cara saya meletakkan referensi tidak seperti menulis daftar rujukan, Bu. Nah, silahkan sekarang di UAS ini kalian perbaiki. Di bawah teks itu harus ada sumber referensi yang ditulis dengan format seperti menulis daftar rujukan. Ya. Kemudian disiplin, apakah kalian nanti mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan? Ketika pengumpulannya ternyata di luar waktu yang telah ditentukan, nah dari skor pencapaian yang sudah ditentukan di sini, saya menggunakan skala interval 1, 2, 3, dan 4. Nah itu kira-kira Anda mendapatkan skor berapa ya kalau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu? Silakan dikira-kira sendiri. Kemudian yang keenam, kerja keras. Apakah kalian bisa menyusun 10 butir soal tes objektif dan juga jenis pilihan ganda dan juga 6 butir soal tes subjektif jenis esai yang diambil dari 2 kompetensi dasar dengan memanfaatkan pemahaman terhadap fitur-fitur yang ada di salah satu platform yaitu Tesmos, Socrative atau Classmaker. Nah, jadi 6 inilah yang akan menjadi dasar saya untuk menilai UAS kalian. Oh ya, satu lagi. Nanti yang diunggah ke Google Classroom itu adalah screenshot soal-soal yang kalian buat di salah satu platform. Jadi misalnya saya memilih Tesmos, maka seluruh soal yang saya ketikkan, saya buat di Tesmos, itu dari mulai soal yang pertama sampai dengan soal terakhir, itu di screenshot semua, kemudian diletakkan di Microsoft Word, kemudian baru hasilnya yang dikumpulkan ke Google Classroom. Jadi simpan dalam satu file. Boleh Microsoft Word, boleh kalau takut berantakan dari Microsoft Word, kalian ubah lagi ya menjadi format PDF juga boleh. Baru kemudian hasilnya dikumpulkan ke Google Classroom. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf dan selamat mengerjakan UAS, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.